Mari bersama-sama saat ini kita akan hati kita datang. Oleh karena kasih dan pertolongan Kristus kami boleh mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, dan kami terima keselamatan hari ini. Semua dimulai dari hari yang Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Tuhan berkata-kata, maka sama-sama di tempat ini Tuhan senantiasa kami memperingati hari di mana Tuhan telah memberikan pengorbanannya bagi setiap kami supaya bangsa dan menunggu
Kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Saya akan mulai. Shalom, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya juga lupa belum ada satu kesaksian. Tuhan, kesaksian apa nih Tuhan? Kata Tuhan, dibilang ya udah. Kesaksian itu kan bukan di saat doa kamu dijawab, orang sakit sembuh. Bukan kesaksian itu aja yang kita harus kasih tahu kepada teman-teman, tapi suatu perjalanan kita bersama Tuhan, di mana di situ ada suatu pergumulan, perjalanan yang luar biasa, di mana Tuhan beserta dengan kita. Jadi Tuhan, saya mau mulai dari mana? Saya bilang, Tuhan, saya mau mulai dari mana? Ya akhirnya saya putuskan juga, saya mulai dari waktu saya kecil. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Saya dilahirkan dari kepercayaan orang Tionghoa, mungkin pada tahu ya, dari Tepekong satu yang berdoa di Tepekong itu, sampai saya dilahirkan di saat saya berumur 3 tahun, 3 hari saya lahir. Sampai saya besar, itu udah agak besar, 1 hari saya bisa skip 10 hari. Semua orang bingung gitu, skip sedangkan tubuh saya seperti orang Ethiopia yang kurang gizi, kurus, rambutnya seperti jagung. Itulah diri saya dulu waktu kecil. Jadi kalau kita pikir secara logika, anak kecil yang mengalami skip, otomatis otaknya sudah terganggu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya masih berada di sini. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Nah, setelah berjalannya waktu, karena kita menganut agama yang bukan Kristen, jadi saya itu karena sering sakit-sakitan, di umur 11 tahun saya lumpuh. Terus saya pokoknya sakit terus, umur dioperasi sampai dalam kehidupan saya tuh kayaknya nggak ada sama itu tanpa dokter tanpa obat. Jadi saat saya tuh seperti begitu terus, saya malam begitu sampai saya sama dokter saat dikirim ke rumah sakit Cito untuk ditusuk jarum di seluruh kepala untuk supaya saat itu tidak terjadi dalam diri saya. Saya ngalamin itu sampai orang tua saya, namanya mereka masih percaya. Jadi mereka bilang, ya udah, kamu tuh tidak boleh makan nasi orang tua. Jadi kamu harus dikasih kepada orang lain. Jadi tidak boleh hidup dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi saya dikasih dengan nenek untuk supaya saya lebih sehat dan jangan sakit-sakitan. Nah, setelah berjalan waktu udah itu, di situ ya sakit penyakit juga masih ada itu. Tapi saya yakin lah, di saat situ aja saya belum mengenal Tuhan, tapi saya sudah melihat pertolongan Tuhan. Di saat misalkan ada masalah ya terjadi dalam kehidupan saya, memang dari kecil sekolah di Katolik sampai besar. Jadi di saat masalah penyakit terjadi dalam hidup saya, karena orang tua biasa ke Tepekong, jadi saya ikut-ikut ke Tepekong, dari Tepekong satu ke Tepekong lain gitu. Untuk kalau kita sekarang kan setiap masalah yang terjadi kita cerita sama Tuhan, tapi kita harus ke Tepekong dari satu-satu, dan saya pun diberi kepada Kuakim supaya itu saya jangan sakit-sakitan. Setelah waktu berjalan sampai suatu hari saya mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan saya. Toko saya terbakar waktu itu di Bekasi, masalah banyak. Saya kan terpekong jalan satu ke sini ke tempat tua saya. Ya udah, sembahyang aja terpekong begini ya saya ikutin lah dari satu ke satu gitu. Nah, sampai waktu itu
di tahun 97 ada sepasang suami istri misi dari Amerika, saya diinjilin di situ. Sebelum penginjilan itu terjadi, saya pernah dengar lagunya Hendro siapa namanya? Hendro Suryanto. Di situ saya ditemani semua yang letih sudah berat, aku akan memberi kelegaan. Ternyata itu di Matius 11 ayat 28 ya. Nah di situ saya pernah mendengar lagu itu kasih diberikan kepada saya di saat saya belum mengenal Yesus, di saat satu teman saya di orang Kristen dan memberikan itu kepada saya. Dia bilang begini, kamu kan belum Kristen, ini saya hanya memberi ayat ini kasih kepada kamu. Dari situ saya mendengar lagunya Hendro di situ. Marilah yang berarti Yesus dan berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Terus di situ waktu berjalan akhirnya saya dikenalkan oleh misi yang dari Amerika, salah satu misi untuk menginjilkan saya. Akhirnya di situ saya menerima. Kenapa saya menerima? Di situ saya bukan hanya tahu akan Tuhan, tapi mengenal Tuhan di dalam lagi. Makanya saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis pada tanggal 24 Desember 1997. Nah, disitulah saya mengenal Tuhan, apa yang namanya Tuhan di situ, namanya pergumulan yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat kami kan dari saya 4 bersaudara, saya mempunyai 3 orang adik. Di situ di mana satu ya papi saya meninggal di umur 49 tahun. Terus mami saya 51 tahun, adik saya 26 tahun, adik saya lagi 43 tahun, ponakan saya 31 tahun. Jadi di keluarga saya tidak ada umur yang lebih 51 tahun. Mungkin mulai juga tahu tuh, sampai suatu saat, sampai pembantu saya pun meninggal di umur 51. Nah, percaya kita mulai waktu itu kita mau ke radio ya, usia pas itu saya dikasih tahu pada saya kalau pembantu saya udah patah, dikirim ke rumah sakit Cipto. Saya mau mulai ke sana. Jadi pembantu saya itu ya udah 35 tahun bekerja sama saya. Dari dia umur 16 tahun sampai 35. Jadi waktu saya keluarin KTP ini ya, saya lihat umur, saya bilang umur 51 nih. Nah, di situlah sebenarnya di saat saya umur 51 saya bergumul sama Tuhan. Di saat 51 berarti itu 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu saya bilang, Tuhan, kalau engkau panggil orang tua saya, adik-adik saya, keponakan saya tidak lebih dari 51 tahun ini, saya 51 tahun saya bilang ya, saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya serahkan. Saya hanya menyerahkan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan masih menginginkan engkau pakai saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam kehidupan saya. Waktu berjalan, kadang lewat 52, 53, 54 sampai hari ini 62. Sampai hari ini 62. Benar Tuhan itu baik di situ. Terus waktu belum lama, mungkin pergumulan itu tidak sampai di situ. Mungkin di tahun berapa ya? COVID tahun 2020. Nah, anak saya yang kecil mungkin tahu waktu itu sampai perutnya itu operasi besar, sampai ususnya pecah, sampai dokter bilang begini, operasi 6 jam. Dokter bilang begini, Daniel adalah pasien yang paling saya takutkan. Banyak pasien yang saya operasi, cuma Daniel yang saya takut. Itu kan dokter Daniel waktu itu dokter Daniel akan itu maksudnya bukan suatu operasi yang kecil, suatu operasi yang besar, udah pecah, pakai kemana-mana sampai perutnya dibuat. Saya juga nggak tahu sampai hari ini kenapa bisa gitu, nggak tahu sampai hari ini. Nah, setelah waktu itu terjadi COVID, sampai saya juga nggak boleh, sampai habis operasi masuk ke ruangan ICU sampai berminggu-minggu. Mungkin Pak Yudi ya, dokter Jaya yang mungkin ke sana, sampai saya juga nggak boleh masuk, dan saya juga
dengan kondisi begitu saya juga kayaknya nggak bisa untuk jaga gitu. Jadi kalau melalui video call itu saya takut untuk melihat keadaan yang sana selang sini selang gitu, dengan keadaan yang dia kurus gitu ya. Saya tuh nggak berani gitu. Sampai akhirnya setelah 3 minggu atau hampir 1 bulan baru keluar dari rumah sakit, itu kurusnya sampai ada 10 kilo. Di situ dia baru mulai belajar yang namanya makan seperti anak kecil, belajar makan, belajar jalan, belajar lagi. Di saat kemuliaan itu belum pulih, baru kemulian Tuhan izinkan lagi kena COVID Delta. Nah, disitulah saya mengucap Tuhan terima kasih. Setiap masalah yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah komplain sama Tuhan. Saya hanya bilang Tuhan engkau baik. Di mana di saat itu COVID Delta mungkin dia WhatsApp di divisi ini meninggal. Suami saya setiap hari nonton TV, nangis, sedang anaknya di kamar, sedang menghadapi Delta. Tapi Tuhan baik. Saya melihat bagaimana kedatangan luar biasa. Nah, sampai terakhir lagi terjadi sebelum suami saya terjadi, saya yang terjadi waktu itu saya tidak bisa nafas. Ada berapa lama? Malam jam 1-an saya bisa nafas. Saya pikir ya udah ini waktu terakhir saya pikir. Tapi Tuhan memberi saya kesempatan juga. Habis suami saya lagi nggak bisa nafas sampai dibawa ke rumah sakit. Suami saya masuk rumah sakit. Hari Jumat keluar dari rumah sakit. Hari Minggu anak saya lagi masuk rumah sakit. Anak saya masuk rumah sakit kena demam berdarah. Suami saya keluar rumah sakit masalah pemulihan. Baru keluar suami saya lagi kena demam berdarah. Sampai saya ngomongin ini semuanya apa sih? Saya udah ini semuanya apa? Masih doa. Nah, jadi saya harus kuat. Saya harus kuat. Sampai terakhir setelah berjalan waktu, nah ini lagi nih. Setelah waktu suami saya masuk rumah sakit, anak saya kena, saya juga kena. Secara logika, secara kenyataan, mungkin saya kena jantung. Dari sini ke sini semua sampai sakit. Jadi anak saya sakit, suami saya sakit, saya juga harus periksa jantung. Jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Tapi Tuhan itu baik. Ya itu yang namanya saya bilang penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya gitu. Sampai terakhir ini, nah ya masa terakhir ini memang belakangan ini ya saya mengalami suatu kejanggalan dalam hidup saya. Makasih. Saya terakhir ini mengalami banyak kejanggalan dalam kehidupan saya. Misalkan begini, saya kemarin waktu itu pernah saya pergi sama ipar saya ke rumah sakit RSPAD mengantar orang. Ada teman saya di situ ya. Saya tuh mau ngambil uang di ATM, nggak ada, itu nggak ada. Aduh, saya pikir apa saya senior kali ya. Saya kasih tuh saudara saya tuh baru periksa ada ATM gua. Diperiksa gua udah semuanya nggak ada. Wah ya udah, saya bilang nggak ada. Terus sampai karena nunggunya lama, dibuka lagi sudah diperiksa, ternyata ada. Kalau memangnya saya salah gitu ya, saya nilai gitu ya. Tapi kan ada orang lain yang bisa juga nggak ada, tapi kenapa kenyataannya ada? Ini mungkin kemarin kejadian hari ini apa sih? Yang baca sudah kue itu hari apa tuh? Hari Jumat ya. Hari Jumat kan sih dia sempat buka kue itu, ada kue yang dibungkus hijau tuh ya. Yang dibungkus hijau yang terakhir. Dalam otak saya nih ya, saya mau ambil itu kue, saya tahu kayaknya itu kue bugis kayaknya. Seperti ini sudah ambil, saya pulang ke rumah. Saya cari itu kue nggak ada, tapi saya nggak ambil gitu. Tapi saya merasa saya itu nggak ambil gitu. Misalkan saya ngeliat itu, orang masak petai, saya bisa mencium petai itu. Ambil teman saudara saya, lu halu kata dia itu, lu halu kali gitu. Nggak tahu saya juga. Misalnya ada orang mati meninggal di tempat ini, saya bisa mencium bahwa dia ada kembang-kembang itu. Saya juga nggak tahu kenapa sama sekali. Akhirnya kan saya bilang sama dokter, dok, kenapa sih? Dia udah kamu ke dokter saraf aja. Akhirnya saya ke dokter saraf, sudah CT scan. Saya cerita sama dokter itu begini-begini, ya udah kita periksa. Kalau sampai tidak terjadi apa-apa, kamu kalau harus biasa begini-begini, terus kita dalam nama Yesus lah, cukup sampai sini aja.
nggak usah sampai ke sana-sana. Akhirnya CT scan itu dokter mungkin nggak berani ngomong saya, dia bilang, Bu, ini banyak penyumbangan. Saya tuh nggak kenal, saya pikir cuma penyumbangan biasa aja, saya juga masih oke kok, nggak apa-apa. Terus sampai saya ke dokter internis untuk mengobati madu saya, karena ada madu, ada yang boleh hancurin gitu. Terus dokternya tanya, ini kenapa tensi 186 per 156? Lagi bingung dong, kenapa bingung? Bukan dong hasil CT scan. Dokternya dia terus bilang, stroke kamu. Bilang gitu, kamu stroke. Dia bilang, ya udah. Saya pikir, saya ketemu bulannya kan, saya bilang, udah Bu, besok saya ada second opinion lagi. Akhirnya saya ke dokter saraf, ya memang dokter saraf itu dokter saya dari kecil. Terus saya bilang, ini memang kalau untuk ngambil nomor sebenarnya susah, seminggu atau 2 minggu. Saya bilang, Dok, saya ini kayaknya ada masalah di kepala saya. Dia bisa bilang ini, oh iya benar, kamu datang besok lagi, kata dia. Saya datang, setelah dia lihat hasilnya, dia bilang begini, aduh, aku pikir kamu sih alu, katanya dia bilang gitu. Kalau kamu sampai CA ya, paling lama 3 bulan lah, kata dia gitu. Dia ngomong, tapi puji Tuhan, kamu kena stroke, dia bilang gini. Terus sampai karena dia tahu, kenapa dia tahu, dia yang tahu saya dari kecil, karena di saat saya pernah masuk rumah sakit di tahun 2000, usia 38 tahun, otak saya itu mengecil. Jadi di saat saya umur 38 tahun, otak saya itu otak umur 70. Nah, dokter kan nggak tahu apa itu terjadi, dan dokter setelah itu dia lihat, ya otak kamu tetap mengecil, itu puji Tuhan. Karena kalau dia membesar, lebih parah lagi. Karena dia udah mengecil. Jadi dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya yakin ternyata itu atur dengan kebenaran. Walaupun kenyataannya begini. Orang bilang saya stroke, saya masih bisa lari kok. Saya masih bisa ngapa-ngapain kok. Memang saya sempat tes otak ya. Di itu tuh dokter bilang memori kamu masih bagus, gitu. Makanya sampai saya bilang, enggak kok saya baik-baik aja, sampai mungkin si Desi bilang, lu gimana, enggak kok baik-baik, lu gak sakit kok, walaupun kenyataan CT scan, tapi saya yakin kenyataan itu harus benar-benar, karena Tuhan Yesus kan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6, benar kan? Otak saya bisa benar kan? Nah, jadi di saat saya udah mendapat hasil itu, teman saya pun, saya juga mau periksa, kamu mau CT scan, saya udah CT scan. Lu mau CT scan sebenarnya bukan gua, aku bilang gitu. Sebentar, kalau dia pergi luar negeri, masuk rumah sakit ini, masuk rumah pusing ya setengah mati. Terus udah hasil CT scan saya keluar, dia belakangan. Terus teman saya tanya, dia hasil CT scan-nya gimana? Nggak tahu, kalau itu otak dia bener, yang nggak bener otak gua. Udah gila loh katanya. Saat masih bercanda, ya apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus baik, Tuhan mau jawab, Tuhan gak jawab apapun, saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bagaimana saya bilang, sampai sekarang ya, kalau dulu bangun tidur saya bilang, Tuhan terima kasih masih dikasih nafas. Sekarang saya kalau bangun tidur, Tuhan makasih ya masih dikasih nafas, tangan saya masih bergerak, kaki saya bergerak, artinya saya satu kali ini saya masih bergerak. Ya Tuhan bilang, kenyataan harus tunduk dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, silakan. Aja di bawah ya. Halo, saya bersaksian sedikit ya. Ada teman saya, namanya Yudita. Dia orang Budanya kental sekali. Tahun 2002 bulan 6 dia udah kena batuk, terus kena COVID. Dia nggak percaya kalau itu kena COVID. Batuk sampai lemas, sampai nggak bisa jalan. Satu masa saya biasa tiap hari antar dia makanan, terus satu masa kakaknya bilang jangan kasih makanan, katanya dia udah nggak bisa makan. Dan saya
sebelah kanan. Terus teman saya orang Buddha juga, terus tanya dia, wah udah parah Yunita ini. Terus saya tanya, ada BPJS nggak? Tidak ada BPJS. Dia tidak merit ya. 3 saudara tidak merit. Yang 2 sudah meninggal, tinggal 1 dia sendiri. Terus saya suruh supir saya bikin BPJS, di depan 1 hari bisa selesai. Dan itu besoknya ada BPJS, terus saya bawa supir, saya nggak ikut waktu itu kan COVID kan, saya nggak ikut, terus supir sama teman saya ke rumah dia sudah nggak bisa jalan, dia gendong, bawa Carlos, akhirnya dirawat 3 hari. Carlos hanya bisa untuk 3 hari, akhirnya dipindahkan ke di Petamburan. Dan itu sekarang saya inisiatif sama teman-teman yang dari awal, Bu Mega sama yang lainnya Eti, dia bikin kompak tiap hari Selasa. Ya saya bilang dia, kamu harus baptis. Dia nggak mau, keras tidak mau. Sekarang dia udah batuk, sekarang batuk lagi. Kemarin saya udah batuk gini, kamu kalau tidak bertobat, saya bilang, nggak akan sembuh. Terus si Mega kaget, wah, jangan begitu nih, nanti dia bisa mundur. Mungkin Tuhan berakhir ya. Hari Rabu, sebelum hari Kamis Putih itu hari Rabu, malam dia tahu ke Mega. Mega, saya mau baptis. Wah, saya udah itu baptis, tapi dia tidak mau kasih tahu teman-temannya. Dia saking fanatiknya dengan agamanya dia. Dia bilang sama saya, kan teman dia sama teman saya sama Pak, jangan kasih tahu semani, kasih tahu yang beriman. Ya boleh, nggak apa-apa, saya tanya, tapi Tuhan tahu kalau kamu tidak percaya. Akhirnya hari Kamis dibaptis, dia kan mandinya besar, kasih air hangat. Udah gitu sama ibu dia, sama dibaptis itu. Saya bilang, bagaimana rasanya dibaptis? Segera saya bilang, yuk, namanya kan Yunita, temennya yuk. Saya bilang, kamu ya, kalau sakit, memang kita minta Tuhan kita disembuhkan. Kita percaya Tuhan bukan yang untuk disembuhkan 100%. Kamu sekarang sudah percaya dengan Tuhan. Nanti kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu beserta Tuhan, tidak masuk ke neraka. Saya bilang, dia nangis. Puji Tuhan, dia sudah dibaptis setiap hari itu sama teman-teman dikasih ayat-ayat Alkitab. Baca Alkitab aja nggak bisa. Pertamanya nggak bisa, sekarang udah begitu aja baca Alkitab. Ya sekian 1-2. Terima kasih untuk Ibu Ali dan Ibu Reni untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan setiap hari kita berfirman Tuhan saat ini. Kita akan memuji bersama-sama kepada sekali Yesus, selamat Yesus. Sekali Yesus, selamat Yesus. Harapan
Yesus, kami mau selama-lamanya Amin. Yesus, Iya. bagi kami, untuk kami ya Tuhan, no turning back, Father. Kami melihat kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami, setiap kami anak-anak-Mu. Engkau bukan hanya meninggalkan kekekalan nantinya, tetapi sekarang pun Tuhan Kau telah memberikan kekekalan melalui hubungan kami dengan Engkau. Dan di saat ini di mana kami bersyukur bahwa kami lebih mendekat kepada-Mu, cerita mata rohani kami ya Tuhan, sehingga setiap firman-Mu Roh Kudus Engkau wahyukan, berbicara kepada setiap kami, victorious woman, satu persatu tanpa terkecuali. Setiap kami akan mengalami Engkau ya Bapa. Kami pulang tidak akan sama. Iman kami bertumbuh, cinta kami bertambah-tambah kepada Engkau, karena Engkau terlebih dahulu kasih setiap kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di barisan, dan kami siap menerima berkat firman-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. All the time. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya ada berita duka cita. Weekend lalu seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa, cinta victorious woman, pulang ke rumah Bapak. Tapi Bapak Ibu di sini tidak perlu mengunjungi atau kirim kembang, karena kemarin tanda beliau bangkit, namanya Yesus. Haleluya. Selamat Paskah. Puji Tuhan ya, Yesus kita adalah Allah yang hidup saudara. Kita masih Paskah, mengingat kembali Jumat Agung, karya salib Yesus menembus dosa saudara dan saya. Tapi Paskah, dia lahir, dia bangkit, kebangkitannya ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Kebangkitan Yesus adalah kesaksian, esensi daripada Alkitab itu sendiri. Firman Tuhan hari ini hidup berkemenangan dalam Yesus. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan begini. Dan jika Kristus tidak, oleh 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka Sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Kita tidak bisa bersaksi, kita tidak bisa mengalami seperti apa yang Bukur mengalami. Dari kecil sakit-sakitan, dan bahkan harus dikasih ke orang tuanya, tidak bisa memeliharanya karena sakit-sakitan. Karena kepercayaannya maka harus dikasihkan kepada orang lain. Harus menyembah dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Kalau tidak ada Yesus, Yesus yang hidup, Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang bisa mematahkan segala kutuk-kutuk keturunan, untuk sakit penyakit, untuk kemiskinan. Kalau tidak ada Yesus, saudara dan saya, kita juga tidak ada di sini. Kalau tidak ada Yesus, Ibu Heni tidak bisa bersaksi kepada tempatnya. Tapi karena Yesus bangkit, iman kita tidak sia-sia. Bahkan Tuhan menganugerahkan iman kepada kita setiap orang percaya, supaya kita bisa mengenal Yesus, supaya kita bisa berharap kepada Yesus, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak berjalan. Luar biasanya Yesus.
ajaib khusus kita. Kapan ibu-ibu di sini, wanita-wanita Victorious Women mengalami perjumpaan dengan kita? Do you remember? Kapan? Waktu masih kecil, Ibu Pur waktu itu udah cukup dewasa ya, Ibu Pur ya. Tapi mungkin ada di antara ibu-ibu, wanita-wanita di sini yang waktu masih muda, masih kecil atau lahir udah kenal Tuhan. Tapi kapan perjumpaan pribadi? Saya lahir udah orang tua, tahu Tuhan. Tetapi pengalaman perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan waktu saya sudah selesai sekolah. Dan di saat itu saya diubahkan, hati yang dulunya suka marah, suka ini, diubahkan. Ada belas kasihan, ada ini, ada kasih kepada Yesus. Jaga kasih itu, jaga hati itu. Yesus bangkit, kita tahu Yesus bangkit. Tapi saudara, dari mana kita bisa melihat buktinya bahwa Yesus bangkit? Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan kubur Yesus kosong. Kubur Yesus kosong, saudara. Lukas 24 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, Lukas 24 ayat 2, boleh baca bersama-sama ayat 2 dan 3. 3, 2, 1. Mereka mendapati batu khusus dan berguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi waktu mereka datang, mereka melihat, ternyata kuburnya udah kosong. Gak ada lagi mayat Yesus, jenazah Yesus, kok tidak ada lagi? Apakah dibawa lari oleh tentara? Oh tidak, mereka justru tentara Romawi menjaga kuburan itu. Apakah dibawa lari mungkin sama murid-murid Yesus? Kira-kira gimana? Tidak, murid-murid Yesus waktu Yesus tertangkap, mereka ketakutan. Banyak yang lari, banyak yang bersembunyi. Kita tahu dari kubur Yesus kosong. Kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dari malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu datang memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Kita lihat slide berikutnya. Malaikat memberitahu murid-murid Yesus tentang kebangkitan Yesus. Ingat saudara, pada saat itu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur. Tentara Romawi ada di situ menjaga. Tiba-tiba ada gempa bumi yang besar. Gempa bumi. Tentara-tentara pada ketakutan. Mereka lari. Kira-kira Maria Magdalena juga takut nggak? Takutlah. Udah gitu lihat sesosok. Mereka tak tahu itu malaikat. Putih, wajahnya berkilau-kilau, saudara, turun. Pada ketakutan, ini apa? Mungkin ada yang pikir ini hantu atau apa. Mereka ketakutan. Tentara pada lari. Maria Magdalena juga ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Matius 28 ayat 5 dikatakan, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab dia bangkit. Sebab dia bangkit seperti yang telah dikatakan itu. Marilah lihat tempat dia berbaring. Saudara, malaikat Tuhan itu interesting ya. Kalau kita baca, nanti saudara baca, saya nggak baca semuanya. Tapi waktu dia melihat, dia kan melihat tentara-tentara Romawi ketakutan, benar kan? Dia juga melihat Maria Magdalena dan Maria lainnya ketakutan. Tapi malaikat itu hanya berbicara kepada wanita loh, kepada Maria Magdalena loh. Gak berbicara kepada tentara-tentara. Malaikat itu tidak bilang, kamu jangan takut. Saat ini pun pesan Tuhan, jangan takut. Malaikat bilang, aku tahu kamu sedang mencari Yesus. Waktu kita sedang mengalami masalah, waktu kita sedang mengalami pergumulan, datanglah kepada Yesus. Waktu
kita datang kepada Yesus, Tuhan akan memberi peneguhan, baik melalui firman Tuhan, melalui keadaan, melalui Tuhan itu Tuhan yang membuat mujizat secara kreatif, berbicara dengan kreatif. Tapi cari Yesus. Cari Yesus. Ibu Heni sudah memakai hidupnya sebagai pengantara untuk orang yang belum kenal Yesus. Terus berfellowship, terus mendoakan sampai waktunya, waktu Tuhan jamah hati dari temannya untuk terima Yesus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Pakai hidup kita untuk menjamah keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Doakan, bangun fellowship, saksikan kebesaran Tuhan. Yesus kita adalah Allah yang hidup. Setiap kita selama kita masih bernafas, pergumulan itu gak usah diundang, bisa datang sendiri. Tapi saya mau katakan, jangan takut, karena kita punya Tuhan yang besar, Allah kita yang hidup. Dia satu-satunya yang mati dan bangkit naik ke surga. Tidak ada lagi siapa-siapa. Jalan ke surga hanya melalui Yesus. Kalau ada orang yang meninggal, saudara, atau berita apa, saya tanya, sudah terima Yesus belum? Karena kalau sudah terima Yesus, hidup kita kan, semua kita di sini nggak mungkin selama-lamanya. Saya nggak mau hidup selama-lamanya. Kejahatan makin jahat sekarang. Hidup kita di sini cuma sementara. Billy Graham mengatakan hidup kita di dunia ini hanya transit saja. One day kita pulang ke rumah kita yang seharusnya, yaitu di surga, saudara. Karena itu di dalam Tuhan tidak ada berita duka cita. Paling kita bilang dipersimpati, ya berbela sungkawa, ya turut bersimpati. Karena one day kita akan bertemu, saudara. Maria Magdalena itu siapa sih? Kita tahu Maria Magdalena kehidupannya sebelum ketemu Tuhan berantakan. Tuhan Yesus pernah menghati 7 roh jahat daripada dalam hidup Maria Magdalena. Sudah bayangkan, kalau satu wanita aja diikat dengan satu roh jahat, itu udah bisa jahat banget. Udah bisa hidupnya kayak mungkin berantakan, mungkin apalah yang tidak berkenan, yang tidak kudus. Ini 7, saudara. Tapi waktu dia mengalami Yesus, hidupnya berubah. Mungkin hidup kita dulu juga berantakan di belakang. Tapi waktu kita berjumpa, mengalami Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga ada perubahan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi, biarlah Tuhan berbicara senantiasa dalam hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang menuntun. Walaupun kehidupan Maria Magdalena dulunya berantakan, tetapi waktu dia berjumpa sama Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Paulus, tapi dulu sebelum dia bertemu dengan Tuhan, Saulus, dia membunuh orang-orang Kristen, jahat sekali. Tapi waktu mengalami Tuhan, ada buahnya, buah pertobatannya ada, dan dia bersaksi. Benar-benar, wah berapi-api, berani sekali, saudara. Bukan hanya berani dengan penuh kasih, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itulah tugas saudara dan saya hari ini. Bagaimana kita tahu Yesus bangkit di kubur kosong? Malaikat Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Yesus juga menampakkan diri berulang-ulang slide berikutnya. Waktu kedua muridnya sedang berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Yesus berjalan bersama-sama mereka. Walaupun kedua orang itu saat itu belum tahu itu Yesus. Tetapi akhirnya mereka bilang, kok kita tiba-tiba ya ngomong sama orang itu hatinya
berkobar-kobar, ada api, saudara. Dan Lukas 24 ayat 36, firman Tuhan mengatakan, sementara mereka bercakap-cakap di murid-murid Yesus yang lagi berkumpul tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka kaget, mereka terkejut, mereka takut, dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, kita nggak usah takut sama hantu-hantu. Hantu yang takut sama kita. Amin. Bilang, colek sebelahnya, hantu takut sama saya. Karena roh Tuhan dalam kita jauh lebih besar daripada roh apapun di dunia ini, saudara. Ada roh Tuhan dalam hidup saudara. Roh Allah ada dalam hidup saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Makanya Ibu Sukma walaupun tinggal sendiri di puncak nggak pernah takut. Karena ada Roh Kudus, ada teman sahabat Roh Kudus yang selalu ada dalam bersama kita. Amin, saudara. Kalau kita lagi kesepian atau apa ini, ngobrol aja sama Roh Kudus. Kita kan suka bercakap-cakap sama diri kita sendiri. Saya kalau lagi bercakap-cakap di rumah sendiri, saya tahu, oke, waktu kita menyadari Roh Kudus dalam hidup kita juga ngomongin hati-hati, saudara. Nggak mau gosip, nggak mau ngomongin yang jelek-jelek. Karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu sadari bahwa Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Yesus menampakkan diri, meneguhkan murid-muridnya. Dia perlu supaya murid-muridnya yakin bahwa Yesus telah bangkit. Sekarang saya mau tanya, saudara, wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Saudara percaya nggak bahwa Yesus itu Allah yang hidup bagimu? Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ada kesaksian itu, walaupun kesaksian itu nggak harus semuanya bagus, tetapi ada penyertaan Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan berperkara dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini sudah rasanya, kok Tuhan kok berperkara tapi saya belum melihat kebaikan, berarti prosesnya belum selesai. Karena firman Tuhan mengatakan bukan untuk semua orang, bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil di dalam rencananya, itu saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Hidup itu kan proses, saudara. Nggak mau instan. Yang instan itu kayak mie instan, segala macam mie instan, itu malah nggak sehat. Benar ya? Di sini kan wanita-wanita Victorious Woman ini jago-jago masak, lebih ngerti ya. Kalau yang instan biasanya bumbunya mungkin pakai MSG-nya banyak dan sebagainya. Yesus bangkit dan kebangkitannya itu penuh kuasa. Makanya yang terikat dapat terlepas dari segala ikatan-ikatan. Mungkin dulu kehidupan dari Ibu Pur dan keluarganya penuh dengan ikatan-ikatan, tapi kuasa darah Yesus mematahkan setiap ikatan-ikatan dan kutuk-kutuk keturunan. Saudara harus percaya ada kuasa. Saudara harus percaya waktu engkau mendoakan orang, saudara tumpang tangan. Kan firman Tuhan bilang, engkau berdoa orang itu sembuh. Bukan saudara atau saya, no, tapi kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Kita hanya hamba-hambanya, tapi kita harus punya iman kepada Tuhan. Anak saudara, suami saudara sakit, tumpang tangan, doakan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Anak-anak saya sakit atau apa, mereka sudah tahu, ya minum obat, bukan berarti sudah bilang nggak minum, tapi yang pertama berdoa. Suatu saat anak saya nih, waktu itu masih usia sekolah ya, anak saya sekarang udah besar. Saya ingat kita lagi ada camp, saya bilang udah kamu ikut. Dia ajak temennya, bule saudara, dari sekolah international school. Acara sudah selesai, namanya anak-anak main-main, lari-lari di halaman gede gitu kan, ada pohon-pohon.
kesandung saudara temennya kesandung, jatuh kena akar atau apa atau ini akar pohon itu kan ada yang tajam-tajam, kebuka saudara, kebuka panesin. Saya nggak bisa lihat yang darah masih sedikit, dagingnya terbuka begitu. Saya berdoa, tahu you know what? Anak saya doakan dia temannya. Saya langsung ini dia doakan begitu dengan tenang. Temannya bisa tenang. Kita langsung bawa ke rumah sakit, ya. Di situ panggil orang tuanya dan puji Tuhan orang tuanya juga nggak marah-marah. Orang tuanya bilang it's an accident, ya. Kita nggak tahu. Tapi saya percaya karena Tuhan hadir. Ada pernyataan Tuhan. Waktu kita berdoa, saudara, penyertaan Tuhan itu turun. Apapun masalah saudara, apapun kerinduan hatimu, keinginanmu, rencanamu, bawa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pun waktu dia ditangkap, kemana dia pergi? Dia ke taman Getsemani untuk ngapain? Berdoa kepada Yesus saja berdoa, menenangkan diri. Kita wanita-wanita, kita harus pakai banyak topi ya, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin orang tua, ngurusin pelayanan, ngurusin pekerjaan, ngurusin rumah. Begitu banyak yang harus kita putuskan. Kadang-kadang otak itu kecil, otak kita kecil kok saudara. Tapi semuanya harus begini-begini, kadang-kadang itu ngaruh ke hati. Aduh, beban, pusing, ini segala macam, belum nanti orang ini segala macam, banyak sekali saudara. Kita harus membiasakan diri masuk di dalam hadirat Tuhan setiap hari supaya kitanya bisa tenang, dapat hal yang baru daripada. Dan kemenangan ini, kuasa ini, kebangkitan Yesus dengan kuasanya, kemenangan itu sudah kita terima. Nah sekarang saya mau tanya, saudara dan saya, kita udah terima kemenangan daripada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? 3 poin singkat saya bagikan. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas kuasa kegelapan, dosa, maut, dan iblis. Amin. Benar ya? Kebangkitan Yesus memberi juga pengharapan, memberi kita iman yang mengalahkan dunia. Kebangkitan Yesus memberikan penyertaan Tuhan. Slide yang berikutnya hadir dalam hidup kita. Oke. Nah, ini yang kita telah dapatkan daripada Tuhan. 3 poin singkat saya membagikan hari ini adalah yang kita perlu lakukan. Apa yang harus kita lakukan dengan kemenangan yang kita terima? Slide berikutnya. Yang pertama adalah mengasihi Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia, Yesus di sini, yang lahir daripadanya. Berarti saudara dan saya, kita perlu mengasihi Yesus. Kita sudah mengalami kebaikan Yesus, kemenangan, kebangkitan. Tugas kita mengasihi Yesus karena Yesus terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kita nggak pantas, kita nggak patut menerima pengampunan dari Yesus. No. Tetapi Yesus, walaupun badannya dicabik-cabik, walaupun dia ditaruh mahkota berduri, walaupun dia harus mengangkat itu salib, saudara bayangin salibnya berapa kilo? Sekilo, 2 kilo, 50 kilo saudara dia harus inikan. 50 kilo, tapi dia tetap lakukan. Saudara yang dikasih, luar biasa banget. Dia kan Tuhan ya. Dia kan bisa aja lebih bilang, oke, saya mau balik langsung ke surga. Ini terlalu berat bagi saya. Tapi dia lakukan nggak? No, kenapa?
karena dia mengingat saudara dan saya. Dia harus selesaikan misi itu. Kalau dia tidak tersalib menebus, membayar dosa-dosa kita, kita masih hidup dalam dosa. Tempat kita bukan kekekalan surga, neraka saudara, karena upah dosa adalah maut. Bagaimana kita mengasihi Yesus? Seperti saudara, wanita-wanita Victorious Woman saat ini datang beribadah, rajin beribadah. Kita punya komunitas yang cinta Tuhan. Saudara, kita kalau sendiri ya, sendiri punya masalah, lihat kan di berita-berita hari ini, berapa banyak orang bunuh diri atau apa, benar kan ya? Belum lama ini apa ya? Oh, oke. Banyak sekali keadaan-keadaan yang saudara, orang gak tahan dengan masalahnya dan gak punya teman-teman yang baik. Kalau kita punya teman-teman yang godly, yang cinta Tuhan, ya mungkin ya Ibu Mewa atau Ibu Desi, Ibu Leti bilang, aduh jangan give up, tetap kuatkan. Ibu Yeni bilang ke temannya, jangan, kamu harus tetap kuat, nih masalah ini tetap harus kuat. Saudara bukan jadi bunuh diri, tapi kalau kita nggak punya komunitas, teman-teman yang cinta Tuhan, yang beribadah, kita akan merasa kesendirian. Jangan hidup sendiri, saudara. Maksudnya nggak punya teman godly community. Bagaimana kita mengasihi Yesus? Baca firman Tuhan secara konsisten. Firman Tuhan adalah surat cinta buat saudara dan saya. Kalaupun kita ditegur melalui firman Tuhan itu menegur supaya kita berbalik dari jalan-jalan yang salah kepada jalan-jalan Tuhan. Dengan kasih, firman Tuhan adalah karakter Kristus. Kita mengerti pribadi Kristus lebih lagi. Firman Tuhan menyatakan kasih-Nya. Firman Tuhan penuh kuasa. Kalau saudara punya masalah, minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta firman-Mu. Yakini, imani, percaya firman itu. Hidupkan firman itu. Saudara akan lihat, walaupun kelihatannya, aduh, gak mungkin saya melakukan firman Tuhan ini. Gak mungkin firman Tuhan ini karena masalah saya begitu besar. Saudara percaya, tetap percaya sama firman Tuhan. Tuhan yang bilang, Tuhan yang menggenapi, karena itu firman. Hidupkan firman. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Sadari, ketahui dan sadari bahwa Tuhan selalu menyertai hidupmu. Saya pernah bilang waktu itu tinggal di Scotland, di Singapura. Dari perbatasan Singapura Malaysia sampai kotaknya Singapura, berjalan naik mobil, banyak banget kamera-kamera yang ada. Kamera speedy kamera lah, mungkin kamera untuk menghitung mobil-mobil, banyak sekali, saudara. Saya bilang ke anak saya, wah, Singapura is watching us. Singapura sedang memperhatikan kita senantiasa. Apa saudara ketahui bahwa Yesus ada bersama Tuhan, ada bersama dengan kita senantiasa? Jadi kita mau usah takut, saudara. Sadari itu. Dan layani jiwa-jiwa. Bersaksi bukan hanya ke mimbar atau menyaksikan. Hidup kita adalah kesaksianmu. Apa yang kita lakukan, orang lihat, itu kesaksianmu. Suatu hari saya pernah ada di airport, saudara, pesawatnya delay. Suruh tunggu, udah lama nunggu, balik ke counternya lagi, oh masih delay Bu, oh oke, suruh tunggu lagi, balik lagi. Tiba-tiba saya dengar announcement, pesawatnya delay, kok lebih lama lagi? Nah, saya harus ngapain? Balik atau bagaimana? Saya counter lagi, oh Bu, iya kita baru dapat kabar pesawatnya delay berapa jam. Jadi gimana Bu? Itu sabar Bu katanya. Nunggu akhirnya ini lagi
balik lagi ke counternya, tanya lagi kan, karena udah mau jamnya kok belum dipanggil, kok kantornya belum dibuka. Pas balik lagi begitu, tiba-tiba ada orang di sebelah saya bilang, oh Pastor, apa kabar? Itu yang pesawatnya delay ya? Saya lihat, terus dia bilang, oh ya saya dari waktu itu ada beribadah di gereja ini. Oh iya, saya bilang begitu. Iya, saya juga dari tadi udah perhatikan, dia bilang begitu. Udah perhatikan Pastor, dalam hati saya, untuk puji Tuhan saya gak marah-marah begitu ya. Jadi lagi, saudara, coba saudara kalau kita marah-marah, gak bisa jadi saksi saudara. Ya, haleluya, haleluya, kemuliaan pada Tuhan. Hidup kita adalah kesaksian kita, dimulai dari rumah. Bagaimana kita melayani suami, bagaimana kita melayani anak-anak. Istri dikatakan tunduk kepada suami, hormat kepada suami. Terus suami saya begini, doakan, tetap lakukan kebaikan. Karena Tuhan yang bela kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Karena firman-Nya hidup dalam hidup kita. Nanti Tuhan jamah suami kita, karena kita sudah tetap melakukan bagian kita, yaitu menghidupi firman Tuhan. Tuhan jamah suami saudara, dipulihkan, diubah. Untuk Tuhan ubah suami kita gampang. Tapi mungkin ada bagian yang kita perlu diproses juga. Mungkin Tuhan bilang, aduh ini si Monik nih perlu lebih sabar. Aduh ini si Monik nih nggak harus begini. Tuhan kan tahu kehidupan kita juga. Jadi saudara, lakukan itu. Tuhan pulihkan jauh lebih baik daripada saya. Poin yang kedua, saudara. Yang pertama, waktu kita menerima kemenangan itu kita mengasihi Yesus. Yang kedua, kalau kita mengasihi Yesus, kita cinta sama Yesus, pasti kita mudah untuk menuruti firman-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Perintah Tuhan banyak. Kalau saat ini Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Aduh Tuhan, tapi dia tuh jahat sekali. Yang ngomongin saya, dia ini. Bisa banyak banget. Tapi firman Tuhan loh yang bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saudara balas dengan kebaikan, Tuhan akan memberikan kebaikan kepada hidupmu, bukan daripada orang itu. Jadi, enggak. Tuhan kasih kebaikan dari segala macam cara, dan kebaikan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kalau saudara sehat, keluarga baik-baik, saudara bisa menjadi berkat buat orang lain, saudara bisa ada damai sejahtera, saudara bisa tetap bersyukur dalam keadaan apa. Bukankah itu kebaikan Tuhan yang luar biasa? Berapa banyak orang yang kita lihat sepertinya sukses banget ya, wah beruntung sekali ya, tiba-tiba masalahnya, dipermalukannya bukan sama Tuhan nggak pernah mempermalukan kita, sama orang-orang. Karena apa yang dia lakukan itu bisa waduh kayak gimana bang. Saudara, bagian kita tetap melakukan kebaikan. Kalau Tuhan bilang Matius 8 ayat 11 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Tadi Bu Heni sudah kasih kesaksian, membaptis, berfellowship terlebih dahulu, mendoakan terlebih dahulu sampai dibaptis. Nggak sampai di situ aja, tetap firman Tuhan bilang, ayo lakukan, ajarkan perintah-perintah Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ajarkan kepada anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Mungkin anak saudara udah besar, punya cucu, anak-anaknya sibuk kerja. Nah,
Kalau saudara yang punya cucu di sini dari usia kecil, ajarkan cinta Tuhan. Biar mereka itu bertumbuh dengan karakter Kristus. Sekarang banyak orang tua yang mengejar les ini, les itu. Aduh, saudara saya lihat di sini. Iya, dia bilang, ini dia les musik. Dua macam, dua apa, satu Yamaha, satu apa begitu. Dia les ini lagi, dia les ini. Saya bilang, liburnya kapan? Iya, nanti ya, kalau lagi libur panjang. Maksud saya, setiap hari ada les untuk mengisi pengetahuan. Tapi bagaimana dengan karakter Kristus? Jangan sampai anak kita pintar dengan pengetahuan, tapi tidak bijaksana, tidak berhikmat, karena hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Saudara kita sebagai wanita-wanita mempunyai pengaruh yang luar biasa di dalam keluarga. Yes, perkataan saudara, perbuatan saudara, itu perkataan kita menjadi panutan buat anak-anak. Perbuatan kita menjadi teladan bagi keluarga. Bahwa anak-anak cucu saudara cinta Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir saudara. Waktu kita menerima kemenangan, yang pertama mengasihi Yesus. Yang kedua, dengan mengasihi Yesus, kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita. Yang kedua yang kita lakukan adalah biarlah kita menuruti perintah-perintahnya. Yang ketiga, pergunakan iman untuk mengalahkan dunia. Iman telah dianugerahkan oleh kasih karunia melalui Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saat ini pergunakan iman, jangan mudah give up, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Saudara, ada iman. Firman Tuhan mengatakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung permasalahan, gunung pergumulan, gunung kekhawatiran, ketakutan, apapun gunung itu. Kalau iman itu ada dan bertumbuh, connected to God, itu dapat memudahkan saudara menerima kekuatan untuk melewati gunung tersebut. Saudara yang dikasihi, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya mau bertanya pada ibu, Bu, ibu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Percaya. Berarti firman ini untuk saudara dan saya. Victorious woman, kita mempunyai iman yang dapat mengalahkan dunia. Katakan kepada teman saudara di sebelah, saya punya iman yang mengalahkan dunia. Saya beriman dalam mengalahkan dunia. Sekarang saya mau tanya, dunia itu maksudnya apa sih? Keinginan daging, saudara. Mungkin kita lagi pengen marah-marah, kendalikan kemarahan itu. Ego, saya berhak, ini hak saya, ini dia begini, dia siapa dia, kendalikan. Itu keinginan daging, bukan keinginan Tuhan. Ada teman yang berhasil dalam pelayanan, dalam usaha, jangan iri hati. Tahu nggak kalau iri hati kita lagi ngapain? Kita lagi buka pintu untuk iblis masuk, berpijak. Dan kalau iri hati sudah sampai iblis masuk dalam hidup kita, yang keluar akan adalah kejahatan. Saudara bisa lihat hari-hari ini, orang iri hati bisa sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang gak masuk akal. Tapi sudah iblis yang menguasai, mengikat. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita ada iman untuk mengalahkan itu semua. Kalau saudara melihat keadaan-keadaan dunia yang sedang doakan. Jangan itu ngomong iya begini ya, doakan. Berarti orang tersebut membutuhkan siapa saudara? Yesus. Yes. Doakan walaupun saudara gak kenal,
doa itu kan bisa. Saudara adalah pendoa-pendoa syafaat, menjadi perantara biar Tuhan kirim orang yang tepat untuk menginjil kepada dia. Keinginan daging, selain keinginan daging, ada keinginan apa? Keinginan mata. Ya, ada HP, laptop, itu bagus. Tapi juga kita harus berhati-hati, karena dari HP, dari laptop bisa melihat hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak kudus. Benar ya? Tinggalkan. Kalau mungkin para wanita jangan kelamaan buka shopping online. Gak berasa tiba-tiba shoppingnya udah banyak banget. Benar ya? Atau kelamaan nonton satu drakor, jadi satu seri, 2 seri, 3 seri, lama-lama udah 5 jam di depan TV atau depan handphone. Ya, hati-hati saudara. Bukannya nggak boleh araso, saya cuma bisa araso aja. Betul gak ya? Gak apa-apa, but our life has to be balanced. Kalau itu membuat kita menjauh daripada Tuhan, Alkitab beri contoh loh, Yusuf waktu ada temptation, ada godaan ya. Godaan kan datang begitu aja ya dalam hidup kita ya. Dia nggak diem aja. Waktu istri Potifar sedang menggoda, you are so handsome ya. Tiba-tiba ada seorang yang datang kepada bapak di belakang situ ya, bilang, wah, you are so handsome, you are so strong. Dia nggak diam saja si Yusuf. Dia lari menjauh daripada godaan tersebut. Dia tidak berlari mendekat. Sama saudara dan saya. Kita harus tutup handphone, tutup ini, lakukan yang ini. Kalau tidak ada kekuatan berdoa, selalu datang dalam doa, mintalah maka kau akan diberi. Tuhan, ini godaan, aduh Tuhan, saya gak kuat. Minta Roh Kudus bantu, dia akan bantu. Tinggalkan, mari tinggalkan. Apalagi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, sombong. Dia siapa sih? Orang gak bukain pintu yang untuk gue ya. Ini saya tinggal di tempat ini udah berapa kurang aja. No. Ini orang waitressnya lama banget sih. Mana, ini cepetan nih. Makanan saya mana? Victorious woman dia not like that. Treat orang dengan respect, dengan tidak angkuh. Firaun contohnya, sombong. Ya memang dia seorang raja, tapi kesombongan Tuhan menegur berkali-kali dengan bermacam-macam ulah. Tapi dia tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau melepaskan orang Israel. Ya, dia tetap mau menjadikan mereka penjajah. Sampai suatu saat bangsa Israel kuat, sepertinya kelihatannya oke, tapi dia kejar bersama tentara-tentaranya. Karena apa? Karena kesombongannya. Dia merasa itu milik dia kok. Harus kerja di bangsa saya. Tuhan menghukum. Mereka tenggelam di laut Merah. Bagaimana dengan Goliat? Goliat tentara yang buat tinggi besar, udah jauh berantem dan sebagainya. Tapi ternyata dengan kesombongannya dia mengecilkan bangsa Israel. Siapa kamu? Apalagi waktu dia lihat Daud. Aduh, Daud masih anak muda begitu, datang cuma nama apa tuh? Katepel ya, sama rock kecil gitu, stone yang kecil, batu kecil gitu. Diketawain sama Goliat. Tapi Goliat tidak tahu Daud itu punya iman yang mengalahkan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Tuhan Allah yang hidup. Saudara mungkin dalam hidupmu sedang mengalami masalah sebesar masalah Goliat yang jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya bisa. Sepertinya, bagaimana saya mau melewati begini? Bagaimana nih bayar utang-utang seperti begini? Bagaimana? Tapi milikilah iman.
yang memudahkan, yang mengalahkan Goliat. Iman saudara dibawa kepada Tuhan, iman itu dapat mengalahkan setiap masalah. Dengan siapa kita berjalan? Ketahuilah, kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang ajaib. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan biarlah saya minta imam musik untuk Sister Grace, Sister Angel sama radio saja. 3 poin yang kita singers. Thank you. 3 poin yang saya mau berikan dengan kemenangan yang kita terima dari Yesus. Biarlah kita mengasihi Yesus, kita selalu menuruti firman-firman, dan kita gunakan iman yang mengalahkan. Kalahkan keinginan daging kita, keinginan mata kita, kesombongan kita, taruh di kaki Yesus. Ingat, Yesus mati di kayu salib membayar harga yang besar. Pengorbanan Yesus luar biasa untuk saudara dan saya. Dia begitu mengasihi setiap kita. Saudara, di tempat saudara saat ini, pegang hidupmu, bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat mengasihi saya. Ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dan lihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu untuk membawa kemuliaan bagimu. Mulai lihat, semua mata tertutup, pegang. Mulai lihat Tuhan memakai kau lebih lagi menjadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Mungkin saat ini Roh Kudus mengingatkan seseorang, baik di dalam keluargamu, temanmu, atau ada nama yang keluar. Mulai doakan orang tersebut. Saya nggak tahu apa itu suami saudara, mantu saudara, anak saudara. Bawa kepada Tuhan. Tutup mata. Alami kasih-Mu. Engkau berharga, Engkau mulia, dan aku sangat mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus melihat engkau sangat berharga. Jangan pernah berpikir, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa, saya sudah umur segini, nggak bisa. No. Seberapapun umurmu, engkau berharga di mata. Apapun keadaanmu, engkau mulia bagi. Dan aku sangat mengasihimu. Saat ini pun kalau engkau ada beban-beban yang sedang kau gumuli, berikan beban-beban itu kepadaku, karena akulah yang memelihara. 1 Petrus 5:7. Saat ini berikan, lepaskan beban-beban kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sementara Sister Angel menaikkan pengakuan, tetap dalam hadirat Tuhan, berdoa. Ambil waktu ini untuk berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan. Lihat pengorbanan Yesus bagimu. Dirimu, keluargamu adalah milik Yesus. Kalau kau berkata, Tuhan, keluargaku belum kenal Yesus, Tuhan berkata saat ini, tapi kau mengenalku, dan aku berfirman, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan melalui hidupmu.
Dia merindukan jamaah Tuhan. Tuhan, saya butuh iman, benar-benar butuh iman untuk berbulan sama syukur semua mata sudah angkat tangan di depan saudara. Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you. Kalau saudara berkenan untuk maju ke depan, saya berdoa untuk saudara. Semuanya sia-sia.
Tuhan yang memberkati hamba beserta Moni, segala sesuatu yang beliau kerjakan di dalam Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita percaya bersama katakan. Tuhan Yesus, silakan duduk ibu-ibu kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan setiap persembahan kita. Terima kasih untuk berbagai testimoni. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu di dalam doa dan Ibu Lia Latika.
Shalom. Luar biasa. Terima kasih buat hambanya semua yang memberkati kita jauh dari mana terus. Waduh, dari dulu. Berkati kita luar biasa. Saya dari awal saya diberkati. Oleh karena itu kita bersatu hati kita masuk. Kita sudah diberkati rohani kita, disegarkan jiwa kita pilih saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan, biar semua menebarkan kemana-mana untuk kemuliaan nama. Kita tundukkan kepala, silakan mendapatkan semua. Terima kasih. Tuhan Yesus, Roh Kudus, luar biasa.